Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan, pasangan Caimin dan Pak Anies Rashid Baswedan itu mengunjungi beberapa pesantren dan meminta restu, meminta doa, meminta dukungan kepada para kiai, para nyai yang ada di pesantren-pesantren kawan-kawan. Khususnya yang sementara ini didatangi oleh Pak Anies dan Pak Muhaimin itu di Banyuwangi kawan-kawan. Ini menarik sekali untuk kita bahas sebab dengan hadirnya Pak Anies dan Pak Muhaimin ke pesantren-pesantren itu sudah mengindikasikan kepada kita semua bahwasanya pasangan maksudku capres Pak Prabowo dan Pak Ganjar itu seharusnya berhati-hati mulai dari sekarang ini, karena memang elektabilitas Pak Anies itu selalu di urutan ketiga, tetapi dengan semakin hari elektabilitas ini akan semakin bertambah dengan adanya sokongan dari para kiai, khususnya dari ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Dan ini yang perlu kita perhatikan lebih dalam lagi. Terlebih lagi kawan-kawan, pasangan Anies Caimin meminta dukungan Pilpres 2024 ke Kiai se-Banyuwangi. Kemudian setelahnya Pak Anies di dalam acara tersebut, Pak Anies dan Caimin itu mengatakan bakal daftar ke KPU di hari pertama, yakni 19 Oktober 2023. Ketika KPU membuka pendaftaran capres-cawapres, mereka tidak akan buang-buang waktu dan akan mendaftar di hari pertama. Ini yang menarik sekali kawan-kawan untuk kita lihat bagaimana kemudian mereka mengindikasikan kepada kita semua, mereka kemudian memberikan sinyal kepada kita semua bahwa persiapan koalisi Anies dan Muhaimin betul-betul telah matang, betul-betul telah siap untuk bertarung di Pilpres 2024. Ini yang kemudian menjadi was-was juga buat para calon lawannya, itu baik Pak Prabowo dan Pak Ganjar, yang sampai detik ini belum mendapatkan pasangan itu. Itu yang menarik di wilayah ini yang harus kita bahas sedikit demi sedikit. Coba kita kaji lebih dalam lagi kawan-kawan. Pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden, yakni Pak Anies Rashid Baswedan kawan-kawan dan Muhaimin Iskandar atau pasangan Amin ini menyatakan optimis bisa meraup suara banyak di Banyuwangi, Jawa Timur pada pemilihan presiden di 2024 mendatang. Insya Allah Kiai dan Nyai bisa membantu pemenangan Amin di Banyuwangi. Kami optimis bisa meraih suara banyak di Banyuwangi, kata bakal cawapres yakni Pak Muhaimin Iskandar ini kawan-kawan saat berkunjung ke Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung, Desa Karangdoro, Kecamatan Tegal Sari, Banyuwangi, Jawa Timur pada Rabu kemarin kawan-kawan. Ini menarik sekali. Nah, capres atau cawapres Caimin ini mengatakan kedatangannya bersama bakal calon presiden yakni Pak Anies di Kabupaten Ujung Timur Pulau Jawa itu untuk meminta doa, meminta restu, dan meminta dukungan dari para kiai, para nyai yang ada se-Banyuwangi untuk maju di Pilpres 2024. Dengan hadirnya Pak Anies dan Caimin ke Banyuwangi dalam safari politiknya diharapkan bisa memberikan semangat kepada para pejuang politik dan semakin solid. Kehadiran kami diharapkan semangat para pejuang-pejuang, seperti itu yang dikatakan Caimin itu. Sementara itu kawan-kawan, bakal calon presiden Pak Anies Rashid Baswedan mengatakan kunjungan ke Banyuwangi mengawali kegiatan safari politik ke sejumlah pondok pesantren yang akan dilakukan pasangan Amin ini kawan-kawan. Dan rencananya mereka akan safari ke sejumlah pondok pesantren yang ada di Indonesia. Ini merupakan kunjungan pertama kami berdua di pondok pesantren, ujarnya. Pak Anies mengatakan sengaja memilih Banyuwangi sebagai tujuan pertama dan pondok pesantren Darussalam Blok Agung. Ini karena pesantren tersebut merupakan salah satu pondok pesantren tertua di bumi Belambangan itu. Pak Anies Rashid Baswedan juga menyampaikan sambutan warga pondok pesantren di Banyuwangi yang luar biasa. Antusiasme yang sangat tinggi. Kami merasa terhormat dari tempat yang paling timur di Pulau Jawa dikirimkan pesan perubahan. Seperti itu kalimat dari Pak Anies kawan-kawan. Nah, menariknya kawan-kawan, kedatangan Pak Anies dan Caimin ini disambut oleh pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung yakni Kiai Haji Hisham Syafaat
dan Ketua Umum Pondok Pesantren yakni Pak Hashim Syafaat kawan-kawan. Ini menarik sekali. Hadir juga para kader Partai Kebangkitan Bangsa, itu beberapa tokoh kiai dan nyai Nahdlatul Ulama juga turut menyambut kedatangan pasangan Amin ini kawan-kawan. Ini menarik sekali kawan-kawan karena dengan hadirnya Pak Anies dan Caimin di pondok pesantren, seolah-olah kita kembali melihat dua orang anak yang memang sedari dulu berasal dari kalangan pesantren kawan-kawan. Ya, Pak Anies dan Muhaimin adalah capres-cawapres yang berasal dari kalangan pesantren. Jadi wajar jikalau mereka kembali untuk meminta dukungan, meminta doa, meminta restu para kiai, para nyai yang ada di pesantren. Karena sejatinya mereka adalah berasal juga dari kalangan pesantren. Mereka berdua adalah santri dari pondok pesantren. Jadi seperti itu kawan-kawan. Berbeda yang kemarin hanya menjadi ketua panitia di satu abad NU, tiba-tiba mencap dirinya sebagai Nahdlatul Ulama sejak lahir. Itu kan lucu juga di wilayah itu kawan-kawan. Nah, Pak Anies dan Caimin bakal daftar KPU di hari pertama, itu tanggal 19 Oktober. Itu disampaikan beliau ketika menghadiri atau memberikan sambutan di acara di pondok pesantren di Banyuwangi itu. Pasangan Baca Pres dan Bacawa Pres Koalisi Perubahan, Pak Anies dan Muhaimin Iskandar, bakal mendaftar di hari pertama, yakni pada tanggal 19 Oktober 2023 mendatang. Caimin memohon doa restu kepada seluruh pihak agar pernikahannya dengan Pak Anies segera terdaftar itu. Insya Allah kita akan ke KPU tanggal 19 Oktober yang akan datang. Mohon doanya, mohon restunya, semoga nikah siri ini menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Seperti itu kalimat dari Caimin. Ya, Caimin itu selalu memberikan kesan kepada kita, humornya, ya seperti itulah. Karena ulama-ulama NU itu memang rata memiliki selera humor yang tinggi, kemudian keakraban, kemudian ya sehingga seperti itulah, sehingga kita juga sebagai santri, sebagai murid itu senang belajar karena di samping ulama-ulama kita itu serius mengajarkan ilmu, mereka juga punya jokes atau kesannya bernuansa humor sehingga kita juga tidak jenuh dalam belajar itu. Seperti itu yang tergambar dalam diri Caimin yang memang kesannya punya strategi yang serius, tetapi ketika memberikan pendapat itu selalu diselingi dengan humor-humor itu sehingga kita tidak pernah bosan melihatnya. Nah, saat menghadiri silaturahmi bersama kiai dan nyai di pondok pesantren, Pak Caimin mengatakan hal demikian. Mereka akan mendaftar di tanggal 19 Oktober itu supaya prosesnya perjodohannya yang dilalui bersama Pak Anies itu berlangsung dengan cepat. Caimin menyinggung pernah pacaran dengan yang lama tetapi tidak jelas arah ke depannya, maka dari itu dia memilih Anies itu. Ini yang menarik sekali untuk kita bahas. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.